Abdul Somad LCMA untuk menyampaikan sedikit tausiah mengenai tema kita hari ini, yaitu Rasulullah seorang pemuda teladan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Ustazuna Al-Fadil Ustaz Syukur Abrazain, kemudian Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah Medan Sumatera Utara, kemudian moderator, adik-adik, siswa-siswi, dan semua yang mengikuti program kita pada petang hari ini, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena memuliakan hari kelahiran Rasul, maka mendapatkan pahala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim berkata, "Fa ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fata'zimul maulid, mengagungkan hari maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattikhadhuhu mausiman, lalu menjadikan hari kelahiran Nabi itu sebagai mausiman, hari mulia yang dimuliakan setiap tahun secara terus-menerus. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan oleh sebagian orang, tidak semua orang melakukannya. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan itu adalah orang yang mendapatkan pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya yang baik dan tulus, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pada bulan Rabiul Awal ini mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah Taala, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah umat ini bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Yang dimaksud dengan bi ayyamillah adalah bi ni'amillah. Ingatkanlah umat ini dengan nikmat-nikmat Allah. Ada nikmat hidup, ada nikmat sehat, ada nikmat ilmu. Tapi nikmat yang terbesar di antara nikmat, semua nikmat adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan membuat maulid artinya kita sedang mengingatkan umat yang banyak lupa dengan nikmat besar itu, supaya dia lebih sayang, lebih cinta, dan banyak bersolawat serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun kalau dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan syafaat. Padahal syafaat itu hanya untuk orang yang beriman saja. Tapi ada kekhususan tentang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi, "Idza kana hadza kafiran jaa'a dhammuhu, tabat yadahu fil jahimi mukhlida. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada, fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata Al-Hafiz Al-Maqdisi, seorang ahli hadis, "Idza kana hadza kafirun jaa'a dhammuhu." Kalau si kafir yang sudah jelas-jelas dikecam, dicela Allah Taala, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat menyebut bahwa setiap hari Senin, yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya, bi ahmada masruran wa mata muwahhida, dia senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dia maksud adalah Abu Lahab. Khufifa alayya li kulli itsnain, diringankan azabku setiap hari Isnin, li'itaqi Thuwaibah, karena aku memerdekakan Thuwaibah. Begitu kata riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah. Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan hari ini adalah melaksanakan wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu,
apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, amalkanlah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka jauhilah. Apa yang dibawa Rasulullah, Rasul sendiri memuliakan hari lahirnya. Tapi tidak setahun sekali pada 12 Rabiul Awal, justru setiap sepekan sekali. Mengapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Dzaka yauma wulidtu," karena hari Senin itu aku lahir. Wa yauma bu'itstu, hari Senin itu aku bi'tsah, diutus. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin itu wahyu diturunkan kepadaku. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Itu menunjukkan kebolehan kita untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil secara umum tentang apa yang kita lakukan pada hari ini yang sebenarnya tidak pernah kita permasalahkan. Ayah, ibu, datuk, nenek, moyang kita tak pernah mempermasalahkannya. Hanya saja orang belakangan ini mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Maka ketika ahlul bid'ah menunjukkan kebid'ahannya, maka ahlu sunnah wajib menunjukkan kesunnahannya. Ketika orang yang menuduh kebatilan menunjukkan yang hak itu menjadi batil, maka orang yang hak wajib menunjukkan dalil-dalilnya. As-sakitu 'anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, maka sesungguhnya dia adalah syaitan akhras, syaitan yang bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, Ibn al-Hajjaj. Poin yang kedua, bahwa kita sebagai keluarga besar Madrasah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Kita tahu bahwa permusuhan di antara kelompok kaum tua dan kaum muda di Medan, Sumatera Utara amat sangat tajam waktu itu. Saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling mengkafirkan, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan tidak hanya sebuah pemikiran, tapi sampai kepada pergerakan. Yang itu akan melemahkan bangsa Indonesia karena waktu itu belum lagi merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh sebab itu maka berkumpullah beberapa tokoh anak-anak muda di Sumatera Utara yang mereka mendapatkan pendidikan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lalu kemudian dari pertemuan itu meminta namalah mereka kepada Syekh Yunus, maka diberilah nama dari kata wasal, artinya menyambung hubungan yang putus. Bagaimana hubungan ini disambungkan lagi antara hamba Allah dengan hamba Allah yang putus karena tuduhan-tuduhan bid'ah, lalu kemudian menyambungkan lagi hubungan antara manusia dengan Allah karena putus disebabkan oleh dunia. Maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian Al-Jam'iyatul Wasliyah adalah gerakan asli made in produk Sumatera Utara. Maka semua orang Sumatera Utara bangga dengan ini. Bahwa betul di Jawa Timur ada namanya Nahdlatul Ulama yang merupakan Al-Jam'iyah didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri. Lalu kemudian di Sumatera Barat ada yang disebut dengan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang didirikan oleh Inyak Candung, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kemudian Inyak Jaho beserta para ulama Minangkabau. Tapi kita sebagai masyarakat Sumatera Utara merasa bangga karena ada juga jam'iyah yang luar biasa besar dengan 3 ciri khas. Yang pertama, dalam bidang akidah dia berpegang kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang fikih dia berpegang kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam bidang akhlak tasawuf dia berpegang kepada tasawuf sunni, tasawuf amali, bukan tasawuf falsafi, tasawuf nazari yang hanya teori, tapi tasawuf yang diambil dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian jam'iyah sebagai sebuah payung besar yang memayungi umat, maka di dalamnya itu ada mesinnya. Ibarat handphone, ada casingnya, ada monitor layarnya, ada keyboardnya, tapi mesti ada mesin yang sangat kuat. Mesin yang sangat kuat itu adalah tempat digemblengnya anak-anak muda sehingga mereka menjadi pejuang utama memperjuangkan ciri 3 besar, akidah, fikih, dan tasawuf. Yang merupakan intisari dari ajaran Islam, diambil dari pertanyaan, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Buah daripada iman adalah akidah. Buah daripada Islam adalah fikih syariah. Buah daripada ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka semua masyarakat memahami, tapi ada sekelompok masyarakat
Inilah yang disebut Allah dalam Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada satu taifah, satu kelompok orang, liyatafaqahu fid din. Mereka belajar mendalami ilmu agama yang tujuannya adalah liyunziru qaumahum, mereka akan pulang ke kampung halaman mereka, la'allahum yahzarun. Mereka memberikan peringatan supaya umat ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama Al-Jamiatul Wasliyah menyusun sebuah kurikulum yang mereka ambil kombinasikan kurikulum dari Makkah Al-Mukarramah, karena mereka ini adalah alumni daripada Saulatiyah, alumni daripada halaqah-halaqah di Masjidil Haram, karena sebagian mereka adalah murid langsung dari mufti kerajaan Melayu Delhi, Syekh Hasan Maksum, sedangkan Syekh Hasan Maksum itu sendiri adalah murid langsung dari Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916, maka mereka mengambil kurikulum itu, kombinasi antara timur dan barat. Lalu kemudian jadilah itu pelajaran yang sampai hari ini dipelajari di Madrasah Al-Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Dalam bidang akidah misalnya, kami dulu belajar di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Lalu kemudian ketika di tingkat aliyah, maka diperkuat lagi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Dasuqi ala Ummil Barahin. Maka ini memperkuat. Saya yakin dan percaya, ribet, jelimet, sulit, payah, karena nahu yang berbelit-belit itu bisa disederhanakan oleh guru-guru kita, sehingga salihun likulli zaman wa makan. Maka kewajiban bagi pemuda-pemuda, alumni yang sedang belajar di Muallimin untuk bagaimana ini makanan yang berat ini diolah sehingga bisa layak diterima oleh masyarakat dalam bentuk kajian-kajian, dalam bentuk tulisan-tulisan ringan. Karena umat ini seperti bayi, tidak mungkin langsung bisa kita kasih makan pisang, mesti dikunyahkan dulu, dilunakkan dulu, dilembutkan dulu, diubah menjadi makanan lain dalam bentuk es krim, dalam bentuk pisang goreng, dalam bentuk macam-macam, barulah sampai ke mulut umat. Tapi tetap bahan bakunya adalah, bahan mentahnya adalah, mereka menyebutnya sebagai kitab kuning, mereka menyebutnya sebagai turas, mereka menyebutnya sebagai peninggalan khazanah klasik umat terdahulu yang sampai hari ini bisa terjaga. Ada umat zaman modern yang tidak mengenal tradisi Islam masa lalu, ada umat masa lalu yang tidak punya hubungan dengan sekarang. Maka kewajiban pemuda yang sedang belajar agama Islam di Madrasah Muallimin menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama-lama tetap dijaga, kitab kuningnya tetap dijaga, akidah asy'ariynya dijaga, tapi kemudian yang baru-baru sekarang diterima. Maksud menjaga yang lama, jaga kitab kuningnya. Untuk sampai ke kitab kuning ini, maka jaga nahwu sharafnya, lalu kemudian setelah itu dipasarkan, di-share dalam bentuk kekinian, dalam bentuk video, termasuk apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam bentuk podcast. Ini kalau bahasa dakwahnya bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya saat itu. Jadi kalau pada masa Syekh Muhammad Arsyad Arsyad Talib Lubis dalam bentuk buku, beliau menulis buku begitu hebatnya dalam bidang ulumul hadis, yang dulu kami ketika sanawiyah di Muallimin membaca itu, ilmu mustalah al-hadis ditulis Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis dalam bahasa Arab, simple. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Satu-satu murid ini maju ke depan untuk menghafal matan, untuk menghafal itu supaya dia familiar. Dan apa yang kami terima dulu di sanawiyah, itulah kemudian kami bawa sampai ke perguruan tinggi. Betapa pendidikan dasar itu amat sangat penting. Pada saat kita berusia emas, otak kita mudah menangkap, dan sekali tangkap hafalan itu dulu kita berpikir untuk apa ini sulit sekali. Guru satu persatu memerintahkan maju ke depan, yang tak bisa menghafal berdiri di depan. Bahkan sebagiannya cabut karena malu tidak bisa menghafal atau karena tidak siap. Belakangan baru kita paham, begitulah cara guru untuk mengikatkan matan kitab ini di kepala kita, dan kita punya ikatan yang luar biasa. Terikat dengan mustalah hadis, terikat dengan Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, terikat dengan Al-Jamiatul Wasliyah, terikat dengan Madrasah Muallimin, punya ikatan emosional yang luar biasa, yang hari ini ikatan-ikatan itu tidak lagi ada pada generasi muda, karena dilepaskan dari akarnya. Pokok kayu akan bisa tegak kokoh di atas tanah kalau akarnya mengikat.
Tapi kalau akarnya sudah tidak ada lagi, dia akan menjadi enceng gondok, dia akan menjadi tanaman yang tumbuh di balik-balik batu, tidak mengikat dengan kuat, tidak kokoh dengan kuat. Oleh sebab itu kurikulum yang ada di Muallimin, kurikulum yang mendidik dalam bidang apapun itu. Dalam bidang hadis misalnya, dulu kami belajar satu persatu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah guru kami yang waktu itu mengajarkan dengan sabar satu persatu hadis ini masih ada di tengah kita, Al-Mukarram Syekhuna Al-Fadil Ustadz Syukur Abrazain. Waktu itu beliau dengan sabarnya membacakan sanad, sesudah itu membacakan matan, setelah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kami menulis terjemahnya dengan huruf Arab Melayu miring, lalu kemudian setelah itu fahamnya. Pertama bacaannya mesti benar, setelah itu kemudian fahamnya mesti benar, kemudian itu bisa pula menuliskannya. Alhamdulillah buku Bulughul Maram yang saya pelajari dulu, sampai hari ini masih ada saya simpan, menjadi kenangan, akan dibaca oleh anak cucu saya, betapa pendidikan kita tidak hanya mendidik transformasi ilmu pengetahuan, tapi juga kita punya ikatan terhadap khazanah klasik umat ini. Kalau umat ini kuat, maka insya Allah generasi kedepannya akan kuat. Tapi kalaulah anak-anak muda ini lemah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Kita yang punya cerita masa lalu tentang bagaimana sulitnya belajar, bagaimana dengan guru-guru kita, bagaimana kita menghafal, maka itu bisa menjadi cerita. Saya bisa bercerita hari ini tentang guru-guru saya. Ketika dulu Al-Mukarram Ustadz Hafiz Yazid, kami belajar tafsir dengan beliau, tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Lalu kemudian dalam bidang nahwu kami belajar Syarah Ibni Aqil yang merupakan matan alfiyah kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Beliau dengan apik mensyarahnya, menulisnya di papan tulis, belum pakai whiteboard, masih pakai papan tulis hitam dengan kapur tulis, dengan sabarnya. Entah berapa debu itu masuk ke hidungnya, beliau tetap sabar mendidik kami, dan itu kita tidak hanya sekedar belajar akidah tapi juga belajar bagaimana akhlak, bagaimana beliau menghadapi murid-murid, bagaimana beliau begitu lembutnya mendidik kami. Ada sahabat kami yang amat sangat kasar, yang amat sangat bandel, tapi beliau justru mengusap kepalanya. Lama kami terheran-heran, kenapa Ustadz Hafiz Yazid tidak marah kepada sahabat ini? Pada suatu hari dia tidak datang, lalu kata Ustadz Hafiz Yazid, ini si fulan anak yatim, dia perlu kasih sayang. Barulah menjawab duga prasangka kami selama ini. Kenapa Ustaz tidak marah? Padahal dia bersuara menggelegar. Rupanya dia tidak melihat zahirnya, tapi dia melihat bagaimana kronologis asbabul wurud, asbabul nuzul orang. Kenapa bertingkah demikian? Karena perhatian yang mendalam terhadap murid-murid. Kalau sahabat Nabi begitu kuat ikatan kepada Nabi Muhammad SAW, bisa Abu Hurairah menghafal 5.000 hadis dari Nabi, itu adalah karena cinta. Begitu juga dulu kami. Bagaimana kami bisa ingat dengan guru-guru kami, Ustadz yang mengajar faraid, Ustadz Abdul Halim Harahap mengajar kami kitab yang ditulis Syiar Itmamul Wafa fi Sirati Sayyidil Khulafa. Lalu kemudian bagaimana kami menghafal khutbah bai'at Abu Bakar Siddiq, qad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum in kuntu sawaban fa'inuni wa in kuntu mukhti'an faqawwimuni as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun al-qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhudha al-haqqa minhu wal qawiyyu fikum dha'ifun indi wal dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudha al-haqqa lahu insyaallah. Begitulah beliau mendidik kami, tidak hanya sekedar belajar sejarah, tapi juga bagaimana menghafal teks itu lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh sebab itu anak-anak muda di masa akan datang mestilah digembleng dengan pendidikan yang serius. Dan pendidikan yang serius itu insya Allah ada di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, al-jamiyatul wasliyah. Maka saya yakin dan percaya zaman boleh berganti, musim boleh berubah, tapi kitab-kitab ini tetap dipelajari. Kalau mau melihat al-wasliyah masa lalu, bangkit seperti masa dulu di masa akan datang, maka kita mesti perbaiki motor al-wasliyah ini. Handphone tidak hanya casing yang bagus, tapi motornya mesti bagus. Motor al-wasliyah adalah para ulama. Mesti dicetak, para alim,
yang menguasai kitab-kitab, yang bisa menyampaikan dengan bahasa kekinian, maka insya Allah masa depan masih tetap lagi dilanjutkan oleh para pelanjut generasi seperti Syekh Abdurrahman Syihab, Syekh Ismail Banda, kemudian Syekh Mahmud Yunus, kemudian dan para ulama Al-Jamiyatul Wasliyah lainnya. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, itulah yang dapat saya sampaikan, tidak secara keseluruhan, hanya sepotong sebagian yang dapat teringat di benak saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah buat saya pribadi, menjadi perhatian buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian. Dan berikutnya kami persilahkan kepada para pemirsa kita yang sudah berada di Studio 2 ya, yang ingin menanyakan berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Rasulullah sebagai teladan pemuda ya, kepada teman-teman yang sudah berada di Studio 2 yang ingin menanyakan, kami persilahkan langsung untuk menanya. Sebanyak 3 orang penanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, momentum Maulid dan Sumpah Pemuda ini bagaimana hendaknya dipahami pemuda sekarang ini, selain daripada seremonial saja? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Titi Aulia, saya siswa dari kelas 11. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana ketika kita ngakunya cinta kepada Rasul, tetapi kita tidak pernah mengerjakan sunnah Rasulnya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya berikutnya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Muallim Pembimbingan. Pertanyaan saya Ustaz, apa pesanan masukan Ustaz sebagai salah satu alumni Madrasah Muallim untuk sekolah kita tercinta agar eksistensinya tetap berjalan terus mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, khususnya untuk para dewan guru dan murid-muridnya sekarang ini. Walaupun begitu, Madrasah Muallim tetap dengan prioritas nilainya yang dahulu yang telah dibangun oleh para ulama dan Islam. Baik. Terima kasih. Bisa moderator ulang pertanyaan nomor 3. Moderator saja yang bicara karena suara moderator yang jelas sampai ke kami. Ya, baik Ustaz. Nanti akan saya ulang kembali pertanyaannya Ustaz. Mungkin dari Dewan Guru Ustaz Syukur, mungkin jika ada ingin bertanya Ustaz, silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya cukup terasa yang tadi saja, tadi jawabannya. Yang tadi saya bilang, saya buat ada judul drama saya Modal Hidup, dan yang kedua Orang yang Beruntung. Modal itu saya cari kitab, belum nampak saya. Cuman ikuti drama, saya bisa buat judul Modal Hidup. Jadi apakah betul? Nah, itu yang maksudnya modal hidup itu saya bilang ada 3. Pertama iman, kedua ilmu, yang ketiga amal. Nah, itulah dia. Yang kemudian orang yang beruntung itu hidupnya di dunia itu senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian mati dia di dalam iman. Selanjutnya setelah dia mati dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu yang saya buat. Apakah betul? Boleh Anda luruskan. Dan judul yang saya buat tadi adalah pertama modal hidup dan yang kedua orang yang beruntung.
Demikian saja dan mohon maaf semoga Anda tentunya dalam keadaan sehat walafiat di dalam taufik dan hidayah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Ustadz yang sudah memberikan pertanyaan berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya akan mengulang kembali Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi diberikan. Yang pertama, momentum Maulid ini bagaimana kita memperingatinya ya dengan sebaiknya, bukan hanya dilakukan sebagai seremonial saja. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita mengaku mencintai Rasul, tapi kita tidak pernah menjalankan apa yang menjadi perintahnya, itu tidak pernah menjalankan sunnah-sunnahnya. Begitu Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua. Sementara pertanyaan yang ketiga tadi Ustaz, ya, apa masukan Ustaz sebagai salah satu alumni Madrasah Mu'alimin untuk madrasah kita tercinta ini agar tetap mempertahankan eksistensinya ya mengikuti perubahan zaman yang terjadi ke depan, terutama bagi dewan-dewan guru tentunya yang berjuang keras dalam mendidik generasi-generasi muda kita ini. Dan pertanyaan yang terakhir dari tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Syukur Abrazain, iman, ilmu, amal, yaitu orang yang beruntung hidup di dunia senantiasa beribadah kepada Allah. Apakah betul sebagaimana hal di atas bahwa modal hidup itu iman dan amal? Itu pertanyaan dari Ustaz Haji Muhammad Syukur Abrazain. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimana pemuda zaman sekarang memperingati hari Maulid Nabi SAW supaya tidak terjebak pada seremonial. Jadi kalau pada masa lalu itu anak-anak muda perlu momen bersama melawan Belanda, melawan Jepang. Maulid itu salah satu titik temu. Jadi anak-anak muda bisa bertemu, berkumpul dengan momen Maulid. Sehingga dengan pertemuan itu lahirlah musyawarah mufakat, lahirlah ide-ide brilian untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Sekarang kita tidak lagi dijajah oleh Belanda dan Jepang, tapi kita dijajah oleh aliran sekularisme, liberalisme, komunisme, kemudian aliran ateis, aliran anti mazhab, aliran baik dari intern dalam Islam sendiri maupun ekstern dari luar. Oleh sebab itu momen Maulid adalah momen pertemuan umat bagaimana menangkis, menjaga umat dari ini semua. Maka bisa diadakan lomba menulis karya ilmiah. Bagaimana menulis sejarah Nabi simple, singkat, sehingga bisa dibaca, dinikmati umat. Kita menghadapi masyarakat yang malas membaca. Kemampuan baca bangsa Indonesia di bawah Vietnam. Jadi kalau ada 1000 orang, itu yang membaca cuma 1 orang. Jadi kalau di kampus itu ada 30.000 orang, maka sesungguhnya yang baca hanya 30 orang. Oleh sebab itu maka kita perlu membuat dengan metode yang mudah. Mungkin dalam bentuk lomba vlog, atau lomba video pendek YouTube, atau lomba ceramah pendek 5 menit, atau dalam bentuk apapun namanya, sehingga kita bisa mengenalkan Rasulullah SAW, sehingga momen Maulid tidak hilang percuma begitu saja. Sesuai dengan zaman sekarang, apa yang bisa kita lakukan. Jadi sampai dulu ada masanya, masa menulis buku, setelah itu berpindah kepada zaman radio, berakhir radio pindah ke zaman tape recorder, kemudian berubah ke zaman TV, dan sekarang kita berada di zaman YouTube. Oleh sebab itu maka anak-anak muda lomba channel, atau lomba podcast, atau lomba vlog, atau lomba apapun, tapi kontennya tetap tentang bagaimana mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis bisa menulis dialog Islam Kristen dan referensinya bahasa Inggris dan bahasa Belanda, maka betapa seorang ulama Al-Wasliyah dulu bisa menulis, mengerti tentang kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Saya punya buku beliau. Maka zaman sekarang anak-anak mu'allimin juga atau alumni bisa ada di sana yang mengambil sastra Inggris, maka dia menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dengan bahasa itu, karena man arafa lughata qaumin amina makrahum. Jadi alumni mu'allimin bisa membuat ini menjadi wadah persatuan, baik di online atau nyata, dan sekarang orang tidak perlu bertemu, buktinya kita bersilaturahim tidak bertemu,
bisa saja di online dibuat lomba vlog. Juri-jurinya dari tokoh-tokoh al-asliyah, alumni-alumni muallimin, lomba vlog, lomba video pendek, diupload di channel, maka itu menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, bisa dilaksanakan pada momen Maulid 1442 ini, atau digodok dari sekarang untuk dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang. Yang kedua, bagaimana orang cinta kepada Nabi, tapi tidak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Dia menyiramkan air di salah satu bagian di kota Madinah. Kemudian datanglah orang bertanya, wahai Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kenapa engkau siram air di situ? Kata Abdullah bin Umar, karena aku pernah melihat Nabi SAW menyiramkan air di tempat itu. Tidak bercerita tentang masalah perbuatan ini apakah wajib, apakah fardu, apakah mustahab, apakah nadab, apakah sunnah. Hanya menyiramkan air di suatu tempat. Karena saat dia menyiramkan air itu, dia sedang membayangkan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kalau pada perbuatan yang bersifat mubah saja begitu, apalagi pada perbuatan yang bernilai wajib, fardu ain, sunnah Rasulullah SAW. Dulu sahabat Nabi itu kalau pagi hari mereka bersembunyi di bawah pohon-pohon kurma untuk melihat kaki Nabi kalau keluar dari rumah itu kaki mana yang duluan. Dulu sahabat Nabi itu begitu bersemangatnya mereka tidak pernah bertanya apa dan mengapa. Ketika Nabi SAW sholat di Masjid Nabawi, lalu kemudian waktu itu Masjid Nabawi belum ada semennya dan mereka sholat masih pakai sendal. Lalu kemudian Nabi SAW jadi imam, Nabi membuka sendalnya ketika sedang sholat itu. Maka ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat sahabat di belakang membuka sendalnya semua. Nabi bertanya, kenapa kamu buka sendal? Kata sahabat, karena kami melihat engkau buka sendal, maka kami buka sendal kami. Kata Nabi, aku membuka sendalku karena tadi Jibril datang mengatakan di sendal itu ada najis, maka aku buka. Sedangkan kamu tidak ada itu, kenapa kamu buka? Menunjukkan sahabat Nabi tidak pernah berpikir bertanya mengapa. Tapi mereka langsung saja sami'na wa ata'na. Walaupun di dalam ibadah. Begitulah sahabat-sahabat Nabi itu. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca sama dengan Quran yang dibaca sahabat Nabi. Sesungguhnya hadis yang kita dengar hari ini sama dengan hadis yang keluar dari mulut Nabi. Yang beda itu adalah tingkat kecintaan. Apa tanda cinta? Tanda cinta sering menyebutnya. Maka memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Tanda cinta adalah rela berkorban. Begitulah cinta Abu Bakar Siddiq. Sampai habis emasnya. Bahkan nyawanya dia berikan. Apa pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh sebab itu, ketika cinta sudah bersarang di dalam hati, maka al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat buta. Cinta itu membuat tuli. Janganna alayla tuhibbu amid dunya wa ma fi tawayaha. Pertanyaan yang ditujukan kepada Qais yang bergelar Majnun Bilaila, seorang laki-laki yang tergila-gila kepada Laila. Adunya turidu amid dunya, alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Apakah Laila yang kau inginkan atau dunia beserta isinya? Maka Qais menjawab, lahu barun ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ulama selalu menjadikan syair Qais ini tentang ungkapan cinta. Kalau cinta kepada perempuan saja begitu, membuat debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia bisnisnya, bagaimana dengan cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu, orang yang sudah dimabuk cinta, maka orang yang tidak jatuh cinta melihat dia tergila-gila, melihat dia kehilangan kewarasan. Begitulah agaknya mereka yang cinta sampai berselawat sehari 10.000 kali. Begitulah agaknya mereka yang terlampau cinta sampai sholat tahajudnya, sampai bengkak kakinya. Begitulah agaknya orang yang terlampau cinta sampai habis hartanya untuk agama, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta adalah berkorban untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ketiga, bagaimana sebagai alumni Madrasah Muallimin, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat? Ada nasi. Ada orang jual nasi goreng, ada nasi uduk, ada nasi lemak, ada... Nah, kelebihan nasi ini apa? Yang membuat orang perlu membeli nasi ini, apa kelebihannya? Masing-masing sekolah menawarkan itu. Masukkan anak Anda ke sekolah tahfiz. Oh, yang dijual tahfiznya.
Masukkan anak Anda ke pesantren modern. Oh, yang dijual itu berarti ada kemodernannya. Masukkan anak Anda ke sekolah kitab kuning. Oh, kalau yang begitu dijual. Ada kelebihannya. Kenapa kau beli nasi ini? Karena ini nasi lemak, pakai santan. Kenapa kau beli nasi ini? Karena ini nasi goreng. Nasi goreng terbagi lagi. Ada nasi goreng petai, ada nasi goreng kambing, ada nasi goreng. Nah, mu'allimin ini apa yang kita jual di dalamnya? Oleh sebab itu, mu'allimin mesti pede dengan kurikulumnya. Saya bangga menjadi alumni mu'allimin. Kenapa? Karena kami belajar Syarah Ibnu Aqil. Saya bangga menjadi alumni mu'allimin. Kenapa? Karena kami membaca Dasuki ala Ummil Barahin. Saya bangga menjadi alumni mu'allimin. Kenapa? Karena kami membaca kitab Imam Zakaria Al-Ansari. Kami bangga menjadi mu'allimin. Karena kami membaca Jalalain. Maka kalau saya datang ke mu'allimin, ternyata yang saya banggakan dulu sudah tidak ada lagi. Maka apa beda dengan sekolah yang ada di tempat lain dengan mu'allimin? Oleh sebab itu, sebagai alumni mu'allimin, yang pernah belajar di Madrasah Aliyah Mu'allimin, maka saya ingin pelajaran-pelajaran itu tentu disederhanakan dengan metode yang sesuai dengan anak-anak zaman sekarang. Bagaimana metode cara menerjemahkannya, atau dibuat terjemah potong-potong per kata. Tapi ciri khas itu jangan sampai hilang, karena ketika hilang ciri khas itu, maka hilanglah mu'allimin, hilanglah cita rasanya, hilanglah betapa orang teringat dengan satu rumah makan, yang diingatnya bukan bangunannya, tapi yang diingatnya adalah rasanya. Ketika rasa itu hilang, resep itu hilang, maka samalah dia dengan rumah makan yang lain. Ustadz Syukur sebenarnya tidak bertanya, tapi sedang mengingatkan saya bahwa sebanyak apapun ilmu muna, maka itu tidak bernilai kalau kau tidak beramal. Bahwa sebanyak apapun amal muna, maka itu hanya akan jadi habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin, kalau kau tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan amal-amalmu semua, lalu kami jadikan amal itu habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, la yahbitanna amaluka, maka gugurlah semua amalmu. Oleh sebab itu yang paling bernilai adalah iman, dan orang kalau beriman itu pasti dia akan mencari ilmu, karena buah daripada ilmu itu adalah amal. Maka mestilah sejalan antara iman, ilmu, dan amal. Kita diajarkan dulu 20-30 tahun yang lalu. Tahun 1990 saya masuk Madrasah Mu'allimin, hari ini 2020. 30 tahun yang lalu beliau mengajarkan kami tentang 3 ilmu, iman, ilmu, dan amal. Hari ini beliau masih lagi mengingatkan kita semua. Maka ini adalah barokah yang luar biasa. Allahumma tawil umrahu wa barik lahu fi umrihi, Allahumma matti'na bituli umrihi wa bihusni adabihi wa lutfihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang sudah disampaikan dari 4 pertanyaan tadi yang sudah diberikan oleh 4 penanya kita. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi sudah bertanya sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz tersebut. Baik Ustadz, sebelum kita tutup dengan doa Ustadz, ada satu foto Ustadz yang ingin kami tampilkan kepada Ustadz untuk Ustadz ceritakan sedikit mungkin Ustadz, karena kan Ustadz kan merupakan keluarga besar mu'allimin, pernah bersekolah di Madrasah Mu'allimin, dan nanti kami mintakan juga Ustadz untuk memberikan satu kalimat Ustadz, satu kalimat tentang mu'allimin sebagai motivasi kepada adik-adik yang hari ini masih menempuh pendidikan baik di tingkat Madrasah Sanawiyah Mu'allimin dan tentunya di Madrasah Aliyah Mu'allimin. Nah, bagaimana nih Ustadz cerita tentang foto yang satu ini Ustadz? Sudah nampak Ustaz fotonya? Belum. Belum ya Ustaz ya? Ada 2 foto yang kami tampilkan dalam satu frame Ustaz, yang mungkin Ustaz bisa menceritakan, atau mungkin Ustaz masih ingat ya siapa-siapa yang ada di foto
tersebut ya, ini foto saat Ustadz masih bersekolah di Madrasah Mualimin, Ustadz. Belum tampil di layar, belum Ya, kelihatan Ustadz. di layar. Ah ya. Di sebelah kiri di tangga saya kelas 1 pada tahun 1990. Saya pakai peci batubara, tenunan batubara. Dari atas sekali Muhsin, sekarang bertugas sebagai TNI. Menunjukkan anak-anak mualimin tidak hanya menjadi ustadz, tapi lulus juga menjadi tentara. Beliau berjabat sebagai kasdim di Deli Serdang hari ini. Dan beliau adalah anak ustadz kepala Ustadz Rusdi, kepala sekolah Madrasah Aliyah tahun 1990. Ustadz Rusdi guru fikih kami. Di antara yang bisa kita ambil dari Ustadz Rusdi, beliau kalau mengajar, beliau mentalkhis. Dari Ustadz Rusdi saya belajar bagaimana cara mentalkhis, meringkas buku. Karena beliau kalau mengajar itu dia ringkas. Kemudian di bawah Muhsin dari atas Ustadz Taufik. Taufik adalah cucu Mu'alim Tambi. Beliau orang yang paling hebat dalam mengi'rab. Beliau adalah orang yang paling cerdas dalam bidang nahwu. Masa kami belajar dulu. Di samping Taufik adalah Soleh. Soleh juga anak Ustadz dari Simalingkar. Kemudian di depan saya adalah Ridwan. Kemudian di depan sekali adalah Yusuf. Yusuf yang paling kecil di antara kami sekarang bekerja di kantor urusan agama di Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman. Kemudian di samping Ustadz Yusuf adalah Ustadz Mukhlis. Mukhlis di Medan, Sumatera Utara. Dulu di sekitar Mu'alimin ada tukang foto yang membawa kamera, selalu menggantungkan kamera di lehernya untuk siswa-siswa yang baru berfoto di depan masjid, di tangga. Ini adalah tangga yang di gedung Mu'alimin. Kalau kita dari depan ada tangga di ujung. Kalau kita masuk, pertama gedung sebelah kanan, tangga yang paling ujung, udah arah ke masjid. Itu di tangga itulah kami berdiri, kami mengambil foto waktu itu. Zaman itu tukang foto membawa kamera kemana-mana, kami minta dipoto, setelah itu dibayar, setelah itu sekian hari dia akan kasih cetak. Hari ini orang banyak berfoto tapi tidak pernah dicetak. Kami pernah mengalami zaman-zaman, kami jarang berfoto tapi foto kami menjadi kenangan sampai hari ini. Kita sekarang hidup di zaman orang setiap hari berfoto tapi fotonya tidak menjadi kenangan. Kami pernah mengalami masa-masa indah itu. Kemudian yang di sebelah kanan adalah foto saat memakai seragam pramuka. Wajahnya saya tidak lagi ingat beberapa sahabat-sahabat saya, tapi saya yakin dan percaya mereka adalah sahabat-sahabat terbaik dan mereka adalah orang-orang yang pernah mendapatkan pendidikan yang amat sangat baik dari guru-guru yang baik. Maka kalau kita mau generasi ke depan ini baik, maka mesti kita didik dengan baik. Saya yakin dan percaya Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Mu'alimin siap itu salihun likulli zaman wa makan. Jazakumullah khairal jaza. Kami persilakan Ustaz untuk menutup dengan doa penutup kita Ustaz, acara kita pada sore hari ini Ustaz. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah yang kami baca dari surat Fatihah ini ila jami'i muallimina, kepada seluruh guru-guru kami yang sudah mendahului kami di Madrasah Mu'alimin Al-Jami'atul Wasliyah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Untuk guru-guru kami yang masih hidup, tawil umurahum, panjangkan umur mereka, sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Allahumma jama'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan mereka dalam surga jannatul firdausmu ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina. Jagalah anak-anak muallimin dari segala perbuatan yang keji dan tercela. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muallimin dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan.
Jadikanlah negeri ini bil khusus Medan Sumatera Utara negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma ja'al hadhil madrasata madrasatan azimatan takharraja minhul ulama wal uzama waz zu'ama. Jadikanlah madrasah muallimin madrasah yang mendidik keluar dari sana para alim ulama, para pemimpin negeri ini ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Berikan berkah pada semua yang kau titipkan pada kami sebagai anugerahmu ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal kami. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas karenamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesilapan, banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tidak beradab kepada guru. Mudah-mudahan Ustadz Syukur dan Ustadz saya memaafkan segala silap dan salah saya dari sejak saya belajar dulu sampai hari ini, dan selalu memberkahi ilmu-ilmu mereka untuk saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat mereka dan untuk saya dan adik-adik saya di Madrasah Muallimin, diberikan kekuatan istiqomah sehingga ketika kami nanti menghadap Allah, mereka melanjutkan perjuangan ini. Al-Jamiatul Wasliyah tetap menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.